Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Aji Barang Bumiayu, Desa Pandansari, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 17 Desember pagi hari. Insiden ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 7 lainnya luka-luka dengan kerugian material ditaksir mencapai 75 juta rupiah. Kecelakaan bermula saat sebuah truk oleng ke arah kanan setibanya di lokasi kejadian dan menabrak sepeda motor yang dikendarai TH, warga Kecamatan Wangon. Akibat benturan keras, korban mengalami cedera di bagian kepala serta patah tulang pada bagian tangan dan kaki. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Putra. Silahkan laporan Anda. Baik, selamat siang teman-teman Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan beruntun yang menewaskan 1 orang pengendara sepeda motor yang terjadi di Jalan Raya Aji Barang Bumiayu, tepatnya di Desa Pandansari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas pada Rabu 17 Desember 2025 pagi sekitar pukul 7.30. Lokasi kecelakaan sendiri itu berada sekitar 50 meter di sebelah selatan jembatan Tonjong yang merupakan perbatasan antara wilayah Kecamatan Aji Barang dan juga Brebes. Jadi kecelakaan beruntun itu melibatkan 4 kendaraan. Yang pertama adalah kendaraan truk bernomor polisi G 8546OE, kemudian mikrobus Indah Sari yang berplat nomor G 1584CG, kemudian ada sepeda motor Honda Blade yang dengan plat nomor R3093DJ serta kendaraan Honda Beat dengan nomor kendaraan R3955DJ. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari data kepolisian, kecelakaan ini diduga bermula saat truk yang melaju dari arah utara menuju ke selatan diduga mengalami pengereman atau remblong saat berada di lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, truk oleng ke arah kanan dan pertama kali menabrak sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh korban TH, 58 tahun, yang merupakan warga asal Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Akibat benturan keras tersebut, korban mengalami cedera parah di bagian kepala, kemudian ada patah tulang dan kaki, dan dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang. Kemudian truk itu yang belum berhenti, kemudian kembali menabrak mikrobus Indah Sari yang dikemudikan oleh HN, 24 tahun, warga Cilongo. Benturan itu membuat mikrobus terseret ke arah kanan jalan, dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan itu melaju sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh seorang remaja dengan inisial RS, seorang pelajar asal Kecamatan Aji Barang. Dan pelajar tersebut berboncengan dengan rekannya yang bernama KS, umur 16 tahun. Keduanya tidak sempat menghindar sehingga ikut terlibat dalam kecelakaan. Truk pada saat itu baru bisa berhenti setelah menabrak rumah yang berada di sisi sebelah kanan dan juga sebuah warung sate yang berada di tepi jalan, sehingga total ada 4 kendaraan yang terlibat, kemudian ada 2 bangunan yang mengalami kerusakan dan ada 1 yang meninggal dunia. Seperti itu. Baik rekan Putra, kemudian apa saja dampak lain yang ditimbulkan dari kecelakaan beruntun ini, baik terhadap korban maupun lingkungan sekitar? Ya, memang kejadian tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas di jalan arah Aji Barang menuju ke Bumiayu ya. Dan itu terjadi pada pagi hari di mana aktivitas masyarakat juga sedang padat. Kemudian ada kerugian secara material, yaitu 2 rumah yang terdiri dari rumah dan juga 1 warung sate yang berada di tepian jalan yang ditaksir kerugian materialnya mencapai 75 juta. Kemudian untuk prosesnya sendiri saat ini masih dilihat dari rumah yang mengalami kerusakan di bagian depan yang masih dalam proses penyidikan lebih lanjut sejauh mana dari kerusakan rumah yang memang menjadi korban dari kecelakaan beruntun tersebut. Baik rekan Putra, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Banyumas untuk mengusut tuntas penyebab pasti kecelakaan ini?
kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan dari unit Laka Satlantas Polres Banyumas untuk menyelidiki lebih lanjut apakah betul kondisi dari kendaraan truk yang menabrak pertama kali itu memang dalam keadaan dengan kondisi remblong, karena memang itu harus diuji terlebih dahulu karena itu terkait dengan kondisi mesin dan juga kondisi kendaraan, termasuk juga dari saksi-saksi baik itu kernet ataupun dari sopir itu sendiri bagaimana dalam kondisi saat berkendara, kemudian apakah dalam keadaan mengantuk atau tidak, kemudian dalam keadaan eh, paham atau tidak dalam berkendara dan sebagainya. Namun memang dugaan pertama dari pihak kepolisian ada dugaan bahwa itu ada remblong dari mesin itu sendiri. Seperti itu. Baik, rekan Putra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejadian tonjong. Ramai belum ini kok banter resi. Saya sini iso mikro wis Mas. Anak siji iso mikro kok. Ini iso mikro wis kena anu Mbak. Oh ya Allah, ya Allah. Kita pegang apa tuan ya. Kalau bisa tak berapa? Mutar kok sih? Mana yo? Kecelakaan maut lur, truk remblong, nabrak sate Ripan, Tonjong, Kedung Bulu. Balik. Akeh sing ninggal. Pak, sini ninggal pira sih? Oh, kurang ngerti mulon. Nggon sate Ripan eta lah kabonge berarti. Harus aja buat orang copot lah pas. Gue sih ya. Ki berarti lagi lah kabong eta lah kali Kak. Oh, sumur pada bang. Iya, balik sehat. Tendungnya urung mangkat Vaksin tinggal pira sih Pak? Turu benda. Mau kayak tes sih kayak siji kayane ngarep si motor ngarep kae. Oh, kaya. Kudu mati ninggal apa ora? Ngeri yo. Selamat siang, salam presisi. Saya Ibtu Metri Sulutami SPC MH, Jabatan Kadit Kapung Satlantas Polresta Banyumas, memberikan informasi bahwa betul telah terjadi kecelakaan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan dilaporkan di Pos Aji Barang pada pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP berada di Jalan Raya Aji Barang Bumiayu,
tepatnya di Desa Pandansari, Kecamatan Aji Barang, tepatnya 50 meter sebelah selatan Jembatan Tonjong. Dan untuk kecelakaan tersebut melibatkan 2 kendaraan KPM, diantaranya 1 truk KPM Hino dan 1 mikrobus, serta 2 sepeda motor. Untuk kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 3 korban luka berat dan 4 korban luka ringan yang saat ini dirawat di RSUD Banyumas, di RSUD Aji Barang, serta kerugian material sejumlah 75 juta rupiah. Dan dari hasil olah TKP dapat kami jelaskan bahwa awalnya KPM truk Hino melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang, dan sebelum sampai di lokasi diduga mengalami rem blong atau tidak berfungsinya rem. Oleh karena itu oleng ke kanan sehingga menabrak SPM pertama, terjadilah laka lantas yang pertama. Dan untuk kendaraan truk Hino tetap melaju, kemudian menabrak mikrobus sehingga terjadilah laka yang kedua. Dan untuk mikrobus terseret ke sebelah kanan sehingga saat bersamaan ada SPM yang kedua sehingga terjadi benturan dan laka lantas, dan terjadilah laka yang ketiga. Dan untuk KPM tetap melaju sehingga menabrak warung dan bangunan dan terhenti, dan terjadilah laka lantas yang keempat. Demikian yang dapat kami laporkan, dan saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih, selamat siang. Salam presisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.